Ribuan roket Rusia serang pangkalan militer Ukraina, 9 orang tewas. Rudal jelajah, Rusia menyerang fasilitas militer Ukraina. 9 orang tewas dan 57 lainnya luka. Gubernur regional Maskim Mugas mengatakan, pesawat-pesawat Rusia menembakkan sekitar 30 roket ke pusat perdamaian dan keamanan internasional Yavros. Beberapa roket berhasil dicegah sebelum menghancurkan serangan. Seorang inspektur militer asing sebelumnya bekerja di pangkalan militer itu, namun saat ini belum diketahui apakah dia berada di pangkalan tersebut atau tidak saat serangan. Rusia telah menyerang pusat internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dekat Lviv. Infrastruktur asing bekerja di sini. Informasi tentang para korban sedang diverifikasi, kata Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy, dalam sebuah postingan. Rostov tidak dapat segera memverifikasi laporan tersebut. Kremlin tidak segera menjawab perintah untuk mengomentari serangan rudal yang begitu dekat dengan perbatasan dengan negara NATO tersebut. Seorang perwakilan Kementerian Pertahanan Ukraina kepada Reuters mengatakan, lembaganya masih berusaha memastikan apakah ada intruder asing berada di lokasi pada saat serangan. Ukraina mengadakan sebagian besar latihannya dengan negara-negara NATO di sana sebelum invasi. Latihan besar terakhir digelar pada September, pada minggu-minggu terakhir sebelum Rusia menginvasi pada 24 Februari. Tetapi menurut media Ukraina, semua investor asing meninggalkan tempat pelatihan pada pertengahan Februari dan meninggalkan semua peralatan. Invasi Rusia ke Ukraina yang diluncurkan oleh Presiden Vladimir Putin telah menyebabkan lebih dari 2,5 juta orang melarikan diri melintasi perbatasan. Sementara itu, ribuan orang masih terjebak di kota-kota yang terkepung, sementara negara barat berusaha menegosiasi Putin dengan menjatuhkan sanksi keras. Pasukan Rusia melakukan serangan udara di wilayah militer dekat Lviv dan Ukraina Barat dan telah memperluas serangannya lebih dekat ke perbatasan dengan Polandia. Dilaporkan AP News, pemerintah dari Lviv menyatakan militer Rusia menembakkan 8 roket ke jangkauan militer Yaroviv 30 km barat Laut Kiev tanpa memberikan rincian kemungkinan korban. Jangkauan militer Yaroviv ini juga dikenal sebagai pusat penjaga perdamaian dan keamanan internasional. Yaroviv terletak 35 km dari perbatasan Ukraina dengan Polandia. Secara teratur mengirim infrastruktur ke jalan jajaran militer Yarov untuk melatih militer Ukraina. Rentang ini juga disebut-sebut menjadi tempat latihan NATO internasional. Sebelumnya pada hari Jumat, Staf Umum Ukraina mengatakan pasukan Rusia menembaki 2 lapangan udara kota-kota barat Lutsk dan infrastruktur dengan menembak lebih dari 10 rudal jelajah dan pembom strategis. Dilaporkan pula, Rusia ini harus terus membombardir kota-kota di seluruh Ukraina. Kantor wali kota setempat menyebut lebih dari 1.500 orang tewas di Mariupol selama pengepungan. Selain itu, penembakan di pinggiran ibu kota Kiev telah menggagalkan upaya orang-orang yang mencoba melarikan diri dari kekerasan. Tak hanya itu, upaya untuk mengubur orang mati dikuburkan massal juga terganggu. Meski demikian, Zelensky mengatakan bahwa untuk merebut kota Kiev, Rusia perlu melakukan pengeboman, dan itu berarti sama dengan membunuh penduduknya. Mereka datang ke sini hanya jika mereka membunuh kita semua, itulah katanya. Jika itu tujuan mereka, biarkan mereka datang, itulah tugasnya. Sementara Moskow mengatakan akan membangun koridor kemanusiaan di luar zona konflik. Pejabat Ukraina menuduh Rusia mengepung jalur itu dan menembaki warga sipil. Selain itu, Badan Musik PBB mengungkapkan bahwa tidaknya 2,5 juta orang telah meninggalkan Ukraina sejak invasi Rusia 17 hari lalu. Kabar buruk Polandia, Ukraina ketika pasukan Vladimir Putin berhasil meratakan kota Varsovia. Sempat terjadi pertempuran berdarah, namun tentara Rusia langsung mengambil kendali di kota
yang berpenduduk 21.000 orang itu. Tembakan artileri pasukan Kremlin menghancurkan seluruh kota Volska, pusat administrasi Volga telah benar-benar musnah. Pasukan Rusia juga dituduh menembak mati wanita dan anak-anak, menewaskan 7 warga sipil yang mencoba melarikan diri dari sebuah desa di Kiev, lapor desain. Seperti siniku, Rusia mengklaim bahwa hari Jumat telah merebut kota sekretaris Volga yang ukurannya sama dengan Terur dan Korowal, yang mengatakan kepada wartawan hari ini, secara umum, Volga dengan infrastrukturnya seperti itu tidak ada lagi. Gambar mengerikan menunjukkan tentara Rusia dan kendaraan lapis baja di Volga dikelilingi oleh bangunan yang terbakar di kota yang benar-benar hancur. Sementara itu, pertempuran itu sekitar ibu kota terkecamuk saat pasukan Rusia mendekat dengan tentara Ukraina yang berani memasang jebakan tank di jalan-jalan untuk mengusir penjelajah. Pasukan Putin bersinggut lebih dekat dengan diyakini hanya berjarak 15 mil dari kota saat warga Ukraina yang ketakutan terus meninggalkan rumah mereka. Badan Intelijen Ukraina menuduh Rusia menembaki konvoi pengungsi sipil dari desa Poromba di wilayah Kiev. Sekretaris Liga Kedutaan Besar atau Kadubes Rusia untuk Indonesia Denis Teshuin menegaskan Rusia tidak pernah berkeinginan untuk menggunakan senjata nuklir dalam perang melawan Ukraina. Kami sama sekali tidak mau ada perang nuklir karena semua orang dimulai maka akhir bagi dunia ini, ucap Denis saat berbincang dengan jurnalis senior Harzinin Sitepu di kantor Kadubes Rusia di Jakarta pada Kamis. Untungnya, kata dia, mitra Rusia di negara-negara barat juga mengerti. Ya, banyak orang termasuk di Indonesia khawatir perang nuklir karena sebelumnya Presiden Putin sudah mengumumkan bahwa pasukan khusus Rusia persiapannya tinggi, telah katanya. Dijelaskan Denis, meskipun banyak tentara Rusia meninggal dalam operasi militer, tetapi jumlahnya tidak sebanyak klaim Ukraina yang mengaku sudah membunuh 11.000 pasukan Rusia. Saya yakin 100% informasi yang disampaikan oleh pihak Ukraina tentang tewasnya 11.000 pasukan Rusia itu jauh dari kenyataan, jelas Denis. Angka korban dari Rusia jauh lebih rendah dari apa yang disebutkan pihak Ukraina. Misalnya, pihak Ukraina menyebut ada 12.000 orang tewas, tapi seorang estimasi kami 500 orang telah bebernya. Ada lebih dari 2.000, tapi sulit sekali untuk menghitung. Semua angka ini estimasi, kita tahu angka yang tepatnya nanti, jelas Denis. Denis membantah tuduhan NATO yang menyebut banyak masyarakat sipil dan anak-anak menjadi korban akibat dari serangan Rusia. Yang menyebut informasi tersebut hoax atau tidak benar, ia menganggap pernyataan NATO seperti information war atau perang informasi melawan Rusia. Denis menegaskan pasukan Rusia memiliki senjata canggih yang jumlahnya cukup banyak. Pasukan Rusia, kata dia, bisa saja menyelesaikan operasi militer dalam waktu 2-3 hari saja. Tapi karena sudah 2 minggu belum selesai, karena kami tidak melakukan operasi militer melawan rakyat Ukraina.